Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat belajar dari rumah ya teman-teman. Nah, pagi ini Miss Intan akan membahas soal yang beberapa hari lalu telah Miss Intan share. Ada 5 soal di sana tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Baik teman-teman, kalau belum menyiapkan buku tugasnya silahkan disiapkan dulu. Kemudian disiapkan alat tulis juga. Jadi misalnya nanti ada jawaban yang kurang lengkap atau kurang tepat bisa langsung dilengkapi ataupun dikoreksi. Kayak gitu ya. Sudah siap? Jadi kemarin kita akan ada 5 soal tuh. Yang pertama tentang rantai makanan. Kemudian yang kedua tentang simbiosis. Yang ketiga tentang adaptasi tumbuhan. Kemudian yang keempat, ciri khusus hewan dan fungsinya. Dan yang terakhir, tentang pelestarian lingkungan. Oke, well kita langsung masuk ke soal nomor 1. Sudah siap semuanya? Baik. Di sini ditanyakan tentang rantai makanan ini ya. Berapa jumlah rantai makanan yang bisa ditemukan? Juga diminta untuk menuliskan rantai makanannya dengan pola A dimakan B dimakan C dimakan Z, sedangkan A adalah produsen. Maksudnya di sini bagaimana? Ya, jadi ketika kita mau mencari rantai makanan itu diawali dari produsen. Kita tentukan dulu produsennya yang mana. Nah, ini kan gambar jaring-jaring makanan ya. Jadi dia terdiri dari rantai makanan, rantai makanan. Rantai makanan itu sendiri apa? Ya, kita ingat-ingat rantai makanan adalah hubungan antar makhluk hidup di mana makan dan dimakan ya. Hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup di sebuah lingkungan ya. Terus kemudian kalau jaring-jaring makanan dia berarti ada banyak rantai makanan. Rantai makanan yang saling berhubungan itu disebut dengan jaring-jaring makanan. Gimana tadi? Rantai makanan yang saling berhubungan disebut dengan jaring-jaring makanan. Oke, well kita lihat. 1. Mulai dari rumput. Rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan serigala. 1. 2. Rumput, kelinci, elang. Ketemu yang lainnya lagi ya, bagian kanan. Rumput, serangga, laba-laba. Lagi, rumput, serangga, katak, ular. Yang keempat. Yang kelima, rumput, serangga, burung pemakan. Itu dia yang produsennya rumput. Sekarang masih ada lagi nggak? Nggak ada ya. Kita ganti ke padi, burung murai, elang. Padi, tikus, elang. Padi, tikus, ular. Itu dia. Ada 8 berarti yang kita temukan dari jaring-jaring makanan tersebut. 8 rantai makanan. Ada 8 rantai makanan di sana. Yuk kita tulis bareng-bareng. Kita mulai dengan pola yang diminta soal tadi, yaitu rumput yang pertama. Rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan serigala, rumputnya sebagai produsen. Yang kedua, rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan elang, rumput sebagai produsen. Yang ketiga, rumput dimakan serangga, serangga dimakan laba-laba, rumput sebagai produsen. Nih, kalau jawaban kalian seperti ini sudah tepat. Kalau belum tepat dibenerin ya nak ya. Yang keempat, rumput dimakan serangga, serangga dimakan katak, katak dimakan ular, dan rumput sebagai produsen. Nah, di rantai makanan yang keempat ini konsumen puncaknya adalah ular ya. Konsumen rumputnya produsen, serangga konsumen 1, kataknya konsumen 2, ularnya konsumen 3. Atau kita disebut dengan konsumen puncak. Yang kelima, rumput dimakan serangga, serangga dimakan burung, pemakan apa? Pemakan serangga tentunya. Dan rumput sebagai produsen. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya yaitu padi. Padi dimakan burung murai dimakan elang. Padinya sebagai produsen. Terus kemudian padi dimakan tikus, tikus dimakan elang, padinya sebagai produsen. Dan yang terakhir, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, padi sebagai produsen. Nah, misalnya mau tanya nih,
Kalian menemukan 8 ini atau lebih? Ada yang lebih? Ya, kalau lebih dicek lagi ya. Karena yang diminta itu adalah apa, Nak? Adalah rantai makanan lengkap. Maksudnya gimana? Dari produsen sampai pengurai kalau ada pengurai. Tapi di sini nggak ada ya, nggak ada di komposer atau pengurai. Makanya oleh karena itu sampai konsumen puncak. Gitu ya. Jadi kalau padi terus burung murai tok itu rantai makanan nggak? Ya, tidak lengkap. Padi burung murai dimakan elang gitu. Burung murainya dimakan elang. Terus rumput serangga kata ya bisa ya, tapi itu tidak lengkap. Yang diminta soal adalah yang lengkap. Rumput dimakan serangga, dimakan kata, dimakan ular. Begitu. Lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2 tentang simbiosis. Kemarin Miss Intan mencontohkan Ustadzah Ima ya. Do you know Ustadzah Ima? Yes, she's so beautiful. Our Ustadzah in our school. Ya, kemarin beliau diceritakan punya kebun di depan rumah beliau ya. Di sini depan rumah Ustadzah Ima terdapat berbagai jenis pohon, diantaranya pohon mangga. Nah, kalau ketemu soal seperti ini bagaimana? Tidak usah panik ya, karena soalnya panjang begitu ya. Cukup dibaca pelan-pelan, kemudian ditandai mana-mana saja yang penting. Yuk kita lakukan. Di antaranya pohon mangga. Pagi ini beliau terpana. Di antara rimbunan daun pohon mangga miliknya ada banyak tali putri. Ketemu kuncinya, pohon mangga dan tali putri. Sejenak beliau berpikir bagaimana cara menghilangkan tali putri tersebut. Kalau dihilangkan berarti merugikan atau tidak? Iya, iya dianggap merugikan. Nah, kita bahas nanti. Saat hendak beranjak, pandangan beliau terpesona pada tanaman anggrek. Ada nama tanaman lagi, tulis ya, tanaman anggrek. Kemudian bunganya itu sedang mekar. Nah, tanaman tersebut sengaja ditempel atau diokulasi di batang pohon mangga. Jadi kalau sengaja ditempel sama ustadzah sengaja menempelnya, kira-kira merugikan nggak, Nak? Baik, lanjut. Lebah terbang di sekeliling bunga anggrek tersebut. Nah, ketemu lagi, ada hubungan lebah sama bunga anggrek lagi. Saat ustadzah melihat ke bawah, ada cacing tanah tuh. Cacing tanah yang sedang menggeliat keluar dari tanah. Ustadzah mengamati tanaman yang ada di kebunnya tumbuh subur ya. Tanamannya tumbuh subur. Jadi ada berapakah simbiosis yang ada di sana? Oke, well kita tulis satu-satu. Tulis mangga dan tali putri. Simbiosis apa? Kemudian yang kedua, mangga dan anggrek bulan. Yang ketiga, anggrek dan lebah. Yang keempat, cacing tanah sama pohon atau tanaman yang ada di kebun. Oke, sekarang kita tulis. Kita tulis ya. Yang pertama adalah simbiosis parasitisme antara tali putri dan pohon mangga. Itu ya. Nah, keterangannya gimana? Keterangannya adalah tali putri mengambil sari-sari makanan dari pohon mangga. Jadi pohon mangganya sudah fotosintesis, kemudian diambil sari-sari makanannya oleh si tali putri. Nakal ya. Kemudian tali putrinya dapat sari-sari makanan. Jadi dia untung. Nah, kemudian yang kedua adalah hubungan antara simbiosis apa itu? Simbiosis antara anggrek dan pohon mangga, yaitu simbiosis komensalisme. Benar sekali, komensalisme antara
anggrek, dan pohon mangga. Jadi karena sengaja dipasang di situ ya, Ustazah sudah tahu kalau anggreknya itu tidak akan mengganggu pohon mangga, melainkan dia hanya supaya dapat sinar cahaya matahari yang cukup ya untuk fotosintesisnya. Kemudian yang ketiga adalah lebah dengan apa? Simbiosis antara lebah dengan bunga anggrek. Simbiosis mutualisme. Mutualisme antara lebah dan tanaman anggrek. Jadi kita sama-sama sudah tahu kalau lebahnya itu nanti akan dapat nektar, kemudian anggreknya akan dibantu penyerbukannya oleh lebah. Terakhir, simbiosis mutualisme juga. Kok bisa? Antara apa dan apa? Antara cacing tanah dan pohon yang ada di sana. Bagaimana itu terjadi? Jadi cacing tanah itu membuat lubang-lubang. Cacing tanah itu akan membuat lubang-lubang di dalam tanah. Nah, air dan udara diperlukan tumbuhan jadi lebih mudah meresap dan diserap oleh akar. Begitu ya. Jadi airnya itu nanti akan lebih mudah diserap oleh akar karena adanya pori-pori yang telah dibuat oleh si cacing tanah. Nah, cacing tanah dapat apa? Jadi ketika daun-daun dari pohon mangga tersebut gugur, kemudian jatuh, daun-daun keringnya berguguran, kemudian jatuh, kemudian membusuk, itu adalah makanannya si cacing tanah. Begitu dia. Jadi itulah alasannya kenapa terjadi simbiosis mutualisme. Oke, kalau jawaban kalian tuh seperti ini, great, sempurna, benar ya. Ingat-ingat. Terus selanjutnya kita mau ke soal berikutnya yaitu tentang adaptasi tumbuhan. Yang diminta adalah A. meranggas pada musim kemarau, dan yang B. memiliki duri pada batang untuk melindungi diri. Kalau meranggas pada musim kemarau fungsinya untuk apa, Nak? Iya, fungsinya untuk mengurangi penguapan ya. Kita lihat, yang pertama itu ada pohon jati. Ada pohon jati seperti ini ya penampakannya ya. Kemudian ada kedondong. Kemudian ada lagi randu. Nah, randu ini kalau dia buahnya udah matang, udah tua gitu ya, nanti si kapasnya yang ada di dalam ini dia terbang-terbang. Banyak ini di desa-desa. Pernah melihatnya, Nak? Oke, nice. Yang ini itu namanya pohon mahoni. Jadi di antara yang meranggas pada musim kemarau ada pohon mahoni, ada kapuk randu, kemudian ada pohon jati, ada kedondong. Lanjut yang B. Yang B yaitu tanaman yang melindungi diri dengan duri yang ada di batangnya. Kalau durian itu ada di batangnya bukan? Bukan ya, jadi jangan dijawab durian ya. Durian itu durinya ada di buahnya. Nangka pun juga begitu. Yang ada di batangnya ada apa? Ada salak. Lihat di sana. Batang salak itu sepenuhnya dipenuhi dengan duri. Kemudian ada juga pohon mawar. Tanaman mawar, bunga yang cantik tapi berduri, tanaman mawar. Kemudian selanjutnya ada euforbia. Euforbia ini berduri juga ya, Nak ya. Nih penampakannya nih. Duri ada di sepanjang batangnya. Kemudian yang terakhir bisa juga kalian jawab bougainville. Bougainville itu kalau misintan kecil itu namanya kembang kertas. Karena apa? Karena teksturnya itu seperti kertas. Jadi disebutnya kembang kertas. Namanya pohon atau tanaman bougainville ya. Itu dia di antara tanaman-tanaman yang memiliki duri pada batang untuk melindungi diri. Selanjutnya, kita beralih ke ciri khusus hewan beserta fungsinya. Yang diminta apa saja? Ada bebek, unta, kelelawar, bunglon, terenggiling, gurita. Teman-teman sudah pernah melihatnya semua? Nah, kita mulai dari bebek. Gambar bebek. Ciri khususnya ada beberapa ya, Nak. Paling tidak 3. Yang pertama ada paruh. Paruhnya berbentuk sudu. Perhatikan, bentuk sudu itu gimana toh? Bentuknya seperti itu. Seperti sudu. Ya, jadi dia berfungsi untuk mengambil makanan di lumpur. Memudahkan mencari makanan di lumpur. Selanjutnya ada bulu berminyak.
Bulu berminyak itu fungsinya untuk apa? Supaya dia tetap kering gitu ya. Ketika berenang, setelah berenang tetap kering. Kemudian kaki berselaput untuk memudahkan berenang. Itu dia fungsi dari si kaki bebek. Selanjutnya ada unta, sering banget keluar ini anak ya. Tidak perlu dibahas panjang kali lebar. Insya Allah kalian sudah paham, benar kan? Oke, cepat aja. Dimulai dari bulu matanya. Bulu matanya lebat dan panjang, fungsinya untuk menghalau debu masuk ke mata. Dia juga punya hidung yang bisa menutup secara otomatis ketika ada badai pasir gitu ya, sehingga debunya tidak masuk ke hidung, ke tubuhnya. Kemudian ada apalagi? Ada ya usus dan ginjalnya bisa menyaring air dengan sangat efektif sehingga urinnya sedikit dan lebih kental gitu ya. Kemudian itu dia bentuk adaptasi di tempat yang kering. Kemudian ada juga kakinya itu panjang, menjauhkan badannya dari panas gurun. Kemudian ada apa lagi? Ada punu ya, dia punya punu ini. Pununya berfungsi menyimpan apa? Jangan dibilang menyimpan air loh ya. Menyimpan lemak. Itu. Kemudian ada kelelawar. Kelelawar ini ciri khususnya adalah dia memiliki kemampuan ekolokasi. Apa nak? Ekolokasi. Ekolokasi itu apa? Ekolokasi itu adalah kemampuan untuk mendengar pantulan bunyi dari benda-benda yang ada di sekitarnya. Mendengarkan pantulan bunyi yang dipantulkan oleh objek-objek yang ada di sekitarnya. Ulangi lagi. Ekolokasi itu apa? Ekolokasi itu disebut dengan biosonar atau sonar biologi gitu ya. Tuh beberapa hewan memiliki kemampuan ini. Di antaranya adalah ini sih kelelawar ya. Kelelawar, dia mampu mendengarkan pantulan bunyi yang dipantulkan oleh objek-objek yang ada di sekitarnya. Fungsinya untuk apa? Untuk mendeteksi mangsa makanannya, kemudian untuk menghindarkan diri dari musuhnya. Itu dia fungsi dari kemampuan ekolokasi dari kelelawar. Terus selanjutnya ada terenggiling. Pernah lihat terenggiling? Seperti ini ya bentuknya ya. Kulitnya bersisik dan kuat. Fungsinya untuk apa? Untuk melindungi diri dari musuh. Jadi ketika ada musuh dia merasa terancam seperti halnya keluing, dia akan menggulungkan tubuhnya. Menggulungkan tubuhnya. Ya, fungsi dari sisi kulit bersisik itu apa? Yaitu untuk melindungi diri ketika terancam, nanti dia akan menggulungkan tubuhnya begitu. Terus selanjutnya, gambar apakah ini? Wah, apakah ada hewan di sana? Di manakah dia berada? Oh, ternyata ada di pohon ya. Ada di pohon, itu namanya apa? Adalah bunglon. Ciri khusus bunglon apa? Yang pertama, dia memiliki kemampuan kamuflase. Kamuflase itu apa? Kamuflase itu apa nak? Kamuflase itu adalah mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungannya. Jadi kalau dia sedang ada di pohon, di kayu, warnanya jadi seperti itu. Kalau ada di daun yang ijo-ijo, warnanya juga berubah gitu ya. Ada di tembok warna hijau, warnanya juga akan berubah. Itu dia tentang kamuflase. Ada lagi ciri khusus dari bunglon. Ya, kalau kalian menjawab lidahnya panjang dan lengket untuk menangkap mangsa, iya benar sekali. Lidahnya itu panjang dan lengket. Panjang dan lengket untuk menangkap mangsa. Selanjutnya ada gurita. Gurita cirinya punya 8 lengan. Lengannya ini untuk memudahkan bergerak di air dan menangkap mangsa. Apalagi ia bisa diputus ya, dia bisa memutuskan lengannya ketika merasa terancam. Ada yang lain? Iya, pinter. Yaitu dia bisa mengeluarkan tinta untuk mengelabui musuh. Itu ya. Begitu. 8 lengan untuk memudahkan bergerak di air, juga untuk menangkap mangsa. Terus lengannya bisa terputus itu ya ketika merasa terancam. Dan yang terakhir tadi apa? Dia bisa mengeluarkan tinta untuk mengelabui musuh.
Oke, well itu tadi ciri khusus yang Miss Intan minta untuk kalian sebutkan dan jelaskan fungsinya. Nih ya, terus selanjutnya soal yang terakhir yaitu tentang ini, pelestarian lingkungan. Gambar apa tuh ini? Ini adalah gambar jalan raya yang badan jalannya itu sudah menyempit gitu ya. Wilayah badan jalannya itu berkurang diakibatkan oleh apa? Yuk kita baca soalnya. Perhatikan gambar di atas. Penampakan tersebut diakibatkan oleh pengikisan garis pantai yang disebabkan oleh gelombang air laut ataupun arus laut. Nih kita lihat gambarnya seperti ini. Soalnya adalah disebut apakah peristiwa penampakan yang menyebabkan penampakan berkurangnya wilayah badan jalan seperti tampak pada gambar di atas. Disebut apa? Iya, pintar, disebut dengan abrasi. Erosi oleh air laut. Abrasi. Apa teman-teman? Sekali lagi. Abrasi. Iya, pintar ya. Abrasi. Nah, dia disebabkan oleh itu pengikisan garis pantai yang disebabkan oleh gelombang air laut ataupun arus laut. Berarti upaya untuk pencegahannya apa saja? Yuk, kita simak satu-satu. Silahkan disimak ya. Pencegahan untuk menghindari abrasi adalah penanaman hutan bakau atau menanam tanaman bakau. Membuat hutan mangrove. Mangrove itu adalah tanaman bakau. Membuat hutan mangrove. Ya, membuat hutan bakau gitu ya. Kemudian yang kedua, pelestarian terumbu karang. Ulangi, pelestarian terumbu karang. Pelestarian terumbu karang. Jadi, terumbu karang itu akan berfungsi untuk mengurangi kekuatan gelombang yang sampai ke pantai. Oleh karena itu, perlu pelestarian terumbu karang. Nah, ini sebagai pertahanan alami yang efektif ya, untuk mereduksi atau mengurangi kecepatan dan energi gelombang air laut. Begitu. Selanjutnya apa lagi, Nak? Yaitu pelarangan penggalian pasir di pantai. Tentu saja nanti kalau pasirnya diambil terus-menerus akan mengurangi kekuatan pantai. Akhirnya seperti yang tampak pada gambar itu. Ya. Gelombang air lautnya sampai di daratan, terus menghancurkan batu-batuan, menghancurkan jalan itu ya, menghancurkan tanah, struktur tanah seperti itu, jadi berkurang wilayah jalannya. Sangat merugikan sekali dan berbahaya. Selanjutnya yang terakhir adalah yang telah mengalami abrasi sebaiknya dibuatkan pemecah ombak atau sebutannya talut. Memecah ombak untuk mengurangi dampak dari terjangan ombak. Oke, itu Nak, pembahasan kelima soal tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Oke, Miss Intan harap kalian belajar di rumahnya tetap semangat ya Nak ya. Tetap semangat dan juga jangan lupa detik-detiknya dibaca sampai habis. Nanti kalian sudah masuk, detik-detiknya udah selesai gitu ya. Latihan soal yang 5 paket itu juga udah selesai. Oke, tetap semangat. Thank you for your attention. Miss Intan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.